Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah. Karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat afiat Mas Arif. Alhamdulillah juga sehat. Baik Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan para pendusta agama. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, agama hadir bukan hanya dalam bentuk ibadah ritual, tetapi juga tercermin dalam sikap dan kepedulian kepada sesama. Ada orang yang terlihat religius secara lahiriah, namun nilai-nilai agama belum benar-benar hadir dalam perilakunya. Tema hari ini mengajak kita merenung apakah selama ini agama sudah menjadi akhlak atau hanya sebatas simbol dan kebiasaan. Lalu seperti apa orang yang disebut sebagai pendusta agama? Ini yang akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala karunia, dan dari karunia itu yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Pada perbincangan kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah tentang siapa sih termasuk para pendusta agama. Orang yang beragama tapi pendusta. Atau dalam bahasa lain, pendusta agama itu adalah orang yang mengaku beragama, identitas keagamaannya kayaknya begitu luar biasa, kelihatan kehidupannya kayaknya religius, tetapi sisi lain perilakunya tidak menggambarkan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam agama itu. Satu sisi dia dalam hubungannya dengan Allah baik, tapi hubungan dengan sesama manusia tidak terjaga dengan baik. Padahal yang didefinisikan saleh itu al-qaim fi huquqillah wa uquqil ibad. Yang dimaksud dengan orang saleh, orang yang benar dalam beragamanya, adalah orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah dan juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Sisi ritualnya terjaga dengan baik, tapi sisi ritual itu dibuktikan dengan sisi sosial kemasyarakatannya. Dalam ayat Al-Quran yang membahas tentang pendusta agama itu bisa kita jumpai dalam surah Al-Ma'un, surah pendek yang banyak dihafal oleh mayoritas kita umat Islam ini, bahkan mungkin sering dibaca dalam sholat-sholatnya. Di situ diawali dengan ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ini yang diajak dialog oleh Allah pertama adalah tekstualnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kontekstualnya kepada kita semua sebagai umatnya. Ara'aita, apakah engkau tahu alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Lafadz ad-din ini ada yang memaknai hari akhir, tetapi sebagian ulama memaknai ad-din ini adalah agama. Siapa orang yang mendustai agama itu? Yang pertama, fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Mereka yang dalam bahasa simpelnya tidak peduli dengan kehidupan anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu perhatiannya dengan anak yatim karena memang beliau sendiri terlahir dalam keadaan yatim, 2 bulan di kandungan sang ayah sudah meninggal, kemudian ketika 6 tahun usia beliau sang ibu meninggal. Betapa susahnya, betapa beratnya kehidupan anak yatim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sampaikan dalam satu hadisnya, ana wa kafilul yatim hakadza fil jannah. Beliau sambil berisyarat,
dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Saya dan orang yang peduli dengan anak yatim maka seperti hakadha, seperti inilah. Artinya betapa kedekatannya orang yang peduli dengan anak yatim. Tapi tentu sebaliknya, orang yang tidak peduli dengan anak yatim, masa bodoh dengan kehidupan anak yatim, maka orang ini akan diancam sebagai pendusta agama. Walaupun dari sisi lain religiusnya kelihatan iya, tetapi satu sisi lain religiusnya itu dianggap kebohongan belaka. Dan bahkan ada ayat yang lain, seseorang yang mengambil harta anak yatim dengan zalim, itu sama dengan memasukkan bara api ke dalam perut orang tersebut. Ini yang kadang yang menjadi ironi Mas Arief, ada yang mengatasnamakan lembaga atau panti. Atau terkadang ada panitia yang mengadakan santunan. Mungkin awalnya niatnya bagus, tapi begitu seiring berjalannya waktu terkadang pengurus panti hidupnya bergelimang harta yang luar biasa, sementara anak yatim yang di pantinya itu tinggal sangat menderita. Terus kadang lagi saya sering menyoroti itu para penyelenggara santunan yatim. Kalau kata saya, ini pendapat pribadi saya sih, alangkah eloknya itu anak yatim nggak perlu dipertontonkan di depan banyak orang di atas panggung, seakan-akan menjual untuk ini untuk menarik donasi. Kalau kata saya sering mengusulkan kepada para panitia, alangkah baiknya itu donasi yang mau disampaikan diantarkan ke rumahnya masing-masing. Atau kalau tidak, kalau memang itu bisa pembiayaan untuk sekolah langsung dibayarkan ke sekolahannya. Atau mungkin bisa berupa alat-alat sekolah dan lain sebagainya. Saya terkadang melihat acara santunan yatim itu, bikin seremonial yang macam-macam. Kemudian anak-anak yatim yang notabene masih usia kecil-kecil, di dalam tanda kutip seperti dipaksa untuk mengikuti acara seremonial itu sampai akhir sambil menunggu ia dapatkan santunan itu. Iya kalau santunannya itu lumayan besar, kalau santunannya hanya ala kadarnya, kemudian justru malah biaya itu lebih besar dipakai untuk kelengkapan acara seremonial itu, ini kalau menurut saya pribadi lebih baik kita antarkan langsung ke anak yatim yang bersangkutan. Khawatirnya di situ ada hak anak yatim yang dinikmati oleh panitia penyelenggara itu. Ini yang perlu dicermati. Walaupun acara seperti itu ya bagus, kita cukup apresiasi, tetapi jangan sampai kita seakan-akan menjual penderitaan anak yatim untuk menarik kita. Apalagi terkadang acara-acara seperti itu dibingkai dengan kampanye pilkada atau apalah macamnya. Ini khawatirnya ada harta anak yatim yang dinikmati oleh panitia. Itu baru yang pertama. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Orang yang tidak peduli dengan kehidupan anak yatim. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak mau mengajak untuk berbagi dengan saudara-saudaranya yang miskin. Kalau memang dia mampu silahkan, tapi kalau tidak mampu paling tidak ia menjadi fasilitator orang-orang dermawan, orang-orang kaya, para aghnia untuk bisa membantu saudara-saudaranya yang miskin itu. Kita memang seandainya tidak mampu, ya bisa jadi itu fasilitator. Kalau mampu ya alhamdulillah. Dan Islam itu sangat peduli sebetulnya dengan kehidupan saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip dalam garis kemiskinan itu. Maka dalam Islam itu ada yang wajib namanya zakat, ada yang infak, sedekah, bahkan ketika seseorang membayar fidyah atau membayar denda ketika ia melakukan pelanggaran, itu yang diutamakan adalah saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Walaupun memang kemiskinan itu kayaknya nggak akan hilang dari muka bumi ini, tapi paling tidak mengurangi kesenjangan atau paling tidak membantu kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang miskin. Nah kita walaupun dalam sisi lain hubungan dengan Allahnya baik, sisi religiusnya baik, tapi terhadap tetangga kanan kiri kita tidak peduli, sehingga dalam bahasa lain itu terkadang bau masakan kita mengganggu saudara kita yang begitu sangat kepingin dalam kelaparannya, dalam kemiskinannya, itu
kebaikan kita, religius kita, ibadah mahdhah kita seakan-akan tidak ada nilainya. Maka disebut dengan yukadzibu biddin tadi, mendustakan agama. Walaupun mungkin dia umroh bolak-balik, tetapi dari dekat lingkungan tinggalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa sekolah karena kemiskinan orang tuanya. Masih banyak orang-orang yang malam itu tertidur dalam keadaan menahan lapar dan lain sebagainya. Maka ibadahnya yang kelihatannya istimewa itu seakan-akan dianggap sebagai kebohongan belaka. Yukadzibu biddin. Kemudian yang selanjutnya, ini kayaknya berat ini. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Tapi sholatnya yang gimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai dalam sholatnya. Lah, lalai dalam sholatnya ini seperti apa? Ini bisa kita bagi dalam beberapa level atau beberapa tingkatan. Lalai yang pertama itu orang yang kadang sholat, kadang enggak. Sholat hanya nunggu momen-momen tertentu. Tapi kalau pakai ilmu timbangan ya masih bagus, timbang enggak sholat sama sekali. Tapi kalau dari sisi lain, ini termasuk orang yang tidak konsisten, masih dibilang pendusta dalam beragama. Orang yang sholatnya masih belum bisa istiqomah. Kadang sholat, kadang enggak. Kadang ya sholat, tapi selalu akhir waktu, kadang bahkan malah sering keluar dari waktunya. Ini level pertama. Level yang kedua, ini yang mungkin berat. Yaitu orang yang sholat hanya baru fisiknya saja. Sementara hati dan pikirannya belum bisa sholat. Ini kadang yang kita rasakan sampai saat ini. Betapa sulitnya untuk kita mensinkronkan antara fisik kita dengan hati dan pikiran kita saat lagi sholat. Apalagi saat kita sholat meninggalkan pekerjaan yang belum beres. Itu terkadang pekerjaan itu masih terngiang-ngiang aja. Walaupun kita terkadang sholat duhur yang hanya 4 rakaat, kadang lupa hitungan rakaat. Nah ini khawatirnya kita masuk dalam kategori sholatihim sahun. Dan insya Allah nanti bisa dilanjut kembali karena masih ada beberapa poin tentang siapakah yang masuk dalam kategori yukadzibu biddin, para pendusta agama. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan para pendusta agama. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan beberapa orang yang masuk dalam kategori para pendusta agama ini. Namun ada beberapa poin lagi yang akan disampaikan, kami persilakan Pak Ustadz. Baik. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mas Arief, kita lanjutkan perbincangan kita tentang para pendusta agama berdasarkan surah Al-Ma'un. Poin yang selanjutnya adalah di ayat yang ke-6, alladzina hum yura'un. Mereka yang mau berbuat kalau ada yang melihat. Kalau bahasa sekarang katanya pencitraan. Di momen-momen tertentu dia terlihat begitu dermawan. Di momen-momen tertentu dia begitu kayaknya religius banget, sholatnya jamaahnya rajin. Tapi hanya di momen-momen tertentu saja. Tapi ini kita tidak boleh untuk menilai orang lain. Ini kita harus untuk menilai diri kita sendiri. Karena kalau kita menilai orang lain, kemungkinan besarnya itu, kemungkinan salahnya itu lebih besar daripada benarnya. Karena kita tidak mungkin bisa memantau orang itu 24 jam. Ini untuk menilai diri kita. Apakah kita ini semangat berbuat baik kalau ada yang melihat saja? Atau sebaliknya, kita ini tidak akan tersemangat lagi kalau dalam kesendirian. Nah ini yang disebut dengan yura'un. Yura'un itu artinya ketika ia berbuat baik dipertontonkan kepada orang lain. Apakah tidak boleh? Boleh dalam kondisi tertentu. Bahkan dalam ayat Al-Quran itu ada bunyi ayat wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah. Termasuk orang-orang hebat itu adalah orang yang mau berinfak dari sebagian yang dikaruniakan oleh Allah. Kalau bisa sirron itu rahasia. Tapi kalau nggak bisa, wa alaniyah itu terang-terangan. Ya disebutkan namanya, kalau perlu yo manggil media dan lain sebagainya.
Tetapi kalau memang tujuannya itu mensupport orang lain, tujuannya untuk mengajak orang lain, menghidupkan kembali semangat berbagi, ya bagus. Tapi kalau tujuannya nanti misalnya di pemilu kada berikutnya biar ada suara, nah ini ada tujuan-tujuan yang tidak baik lah. Orang yang melakukan kebaikan hanya karena pengen dipuji oleh orang lain ini termasuk dalam kategori pendusta agama. Orang-orang yang berbuat bukan karena Allah. Orang lain berbuat hanya karena pengen dipuji oleh manusia. Ia melakukan sesuatu hanya pengen validasi dari orang lain. Ini termasuk dalam kategori para pendusta agama. Nah, kemudian poin yang terakhir, pendusta agama itu adalah wayamna'unal ma'un. Orang yang menghalangi orang lain berbuat kebaikan. Ada orang mau berbuat baik, tapi justru dia malah menghalang-halangi. Dia sendiri tidak mau berbuat baik, tapi ketika ada orang lain mau berbuat baik, dia malah menghalang-halangi misalnya. Dan ini sering terjadi di kita loh Mas Arief. Umpama, ketika ada orang yang dalam tanda kutip terdolimi, kemudian si orang yang terdolimi ini mau memaafkan, mau berbuat baik, kok misalnya curhat sama kita, terkadang kita malah ngapain sih kamu baikin dia lagi, wong dia nyatanya sudah begitu. Nah ini kan termasuk dalam kategori kita menghalang-halangi orang mau berbuat baik. Atau misalnya kita lagi bermasalah dengan si fulan umpama. Nah kemudian si fulan ini ketika kesulitan ada orang yang datang mau membantu. Ini kadang seringnya kita menghalang-halangi orang yang mau membantu ini karena dendam pribadi yang ada dalam diri kita ini. Nah inilah yang dikhawatirkan termasuk wayamna'unal ma'un. Lah kalau dicermati dari ayat yang kedua tadi tentang kategori siapa itu pendusta agama, itu bisa ditarik kesimpulan bahwa pendusta agama itu orang yang dari satu sisi hubungan dengan Allahnya terjaga dengan baik, tapi satu sisi hubungan dengan sesama manusia justru malah kebalikannya. Sisi ritualnya dia luar biasa, tapi sisi sosialnya yang dipertanyakan. Atau dalam bahasa lain tadi, mungkin di segmen awal saya sampaikan, para pendusta agama itu adalah mereka yang mengaku beriman, satu sisi identitasnya orang yang beragama, tapi perilakunya, tindak tanduknya tidak menunjukkan, tidak mencerminkan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh agama itu sendiri. Terlihat dari mulai tentang hubungannya dengan anak yatim, hubungannya dengan orang miskin, terus sholat yang walaupun itu kelihatannya seperti ritual, tetapi di situ ada nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Kemudian poin yang selanjutnya orang yang hanya berbuat ketika ada yang melihat atau bahasa lainnya pencitraan, dan orang yang menghalangi orang lain mau berbuat baik. Jadi ada ketimpangan antara sosial dan ritual. Ada ketimpangan antara habluminallah dan habluminannas. Ini yang masuk kategori dalam pendusta agama. Yukadzibu biddin itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini tadi terkait dengan orang-orang yang masuk dalam kategori pendusta agama ini tadi kan seperti apa yang sudah dikatakan oleh Pak Ustadz tadi, bahwasannya ada ketimpangan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Pak Ustadz, kadangkala mungkin kita ataupun masyarakat kita mungkin kalau kita termasuk ke dalam orang-orang ini kadang tidak sadar Pak Ustadz. Misalkan kita sudah merasa ibadahnya bagus, sudah intinya secara ritual kita sudah bagus, tapi mungkin kita tidak merasa melakukan hal-hal tersebut. Itu seperti apa Pak Ustadz? Nah, agar kita bisa muhasabah, agar tidak termasuk ke dalam pendusta agama ini Pak Ustadz. Makanya seringnya kita diperintahkan berkumpul dengan orang-orang saleh. Kita mendengarkan para orang-orang alim berfatwa. Ini kan biar kita tahu, oh ternyata ada kesalahan dalam saya menjalani agama. Bahwa saya menganggap itu agama kayaknya cuman hanya berkutat tentang sholat, puasa, zakat. Padahal tidak. Itu hanya sebagian kecil dari ajaran agama. Bahkan kalau kita mau kaji secara lebih mendalam, sisi ritual dalam beragama itu nggak nyampe 50% dari ajaran agama. Sisi sosialnya jauh lebih banyak daripada sisi ritualnya. Dalam sehari ini 24 jam saja,
potensi pahala yang kita peroleh dari sisi ritual itu hanya beberapa menit saja kok. Umpama ya, sholat kita 5 menit lah umpama. Kali 5 hanya 25 menit. Kalau kita puasa ya masih kita bisa menjalani aktivitas yang lain. Artinya sisi ritual itu hanya sekian persen dan jumlahnya lebih kecil daripada sisi sosial. Maka kita perlu untuk tadi saya bilang berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita lebih banyak kadang bermuhasabah, kita membaca, kita mendengar apa yang disampaikan orang-orang saleh, biar pemahaman kita ini terbuka bahwa agama itu bukan hanya melulu tentang ritual belaka, bahwa agama itu bukan hanya tentang habluminallah saja, tentang ibadah yang mahdoh saja, yang ghairu mahdoh, yang sosial, yang habluminanas itu jauh lebih luas dan lebih banyak. Dan sebetulnya kita harus pahami bahwa sisi sosial itu adalah cerminan dari ritual itu. Bahwa sisi sosial itu adalah pengejawantahan dari ritual itu. Misalnya, walaupun sholat itu sepertinya murni adalah ritual, tetapi dalam sholat itu banyak ajaran-ajaran yang berkenaan dengan sosial kemasyarakatan. Contohnya Mas Arief ini. Ketika kita assalamualaikum salam ke kanan, assalamualaikum salam ke kiri. Ini ada yang ulama memaknai assalamualaikum artinya kan salam sejahtera untuk kalian, orang yang sebelah kanan. Ini artinya orang-orang yang sama dengan kita, seide dengan kita, seakidah dengan kita, sebangsa dengan kita, senegara dengan kita. Pokoknya orang-orang yang ada kesamaan dengan kita. Tapi kita juga diperintahkan untuk mengucapkan salam, membawa kedamaian kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Nah, orang yang berbeda ini kadang kan jumlahnya lebih banyak daripada orang yang sama dengan kita. Karena terkadang kita ini membatasi kesamaan hanya kesamaan kepentingan. Tapi perbedaannya akan jauh lebih banyak daripada kesamaannya. Ini walaupun zahirnya ajalan ritual, tetapi nilai sosial itu baru di salamnya. Belum mulai dari takbiratul ihram, sujud dan lain sebagainya. Disitulah letak atau disitulah yang harus bisa kita tampakkan agar kita tidak masuk dalam kategori pendusta agama. Tidak hanya sholat-sholat terjebak dalam rutinitas ritual, tapi bisa mengejawantahkan, menampakkan ajaran sholat dalam kehidupan sosial agar sholat kita tidak dinilai bohong belaka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz ini sekali lagi mungkin ini kalau misalkan ada orang yang kebalikannya Pak Ustadz, hablum minanasnya ini baik, secara sosialnya ini baik, dengan anak yatim dia dermawan dan lain sebagainya, tapi di satu sisi hablum minallahnya ini yang kurang baik itu seperti apa Pak Ustadz? Memang di masyarakat kita ada perilakunya udah islami, tapi dia sendiri kadang belum Islam. Lah ini ibarat kata ada orang belajar dengan rajin, tetapi dia tidak mendaftar sebagai mahasiswa. Apakah nanti di akhir dia dapat ijazah? Tentu tidak kan? Nah, inilah makanya sebagai orang yang beragama, password paling utama yang harus kita masuki adalah membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian setelah itu sholat dan lain sebagainya. Kemudian baru diejawantahkan dalam kehidupan sosial itu. Tetapi lagi-lagi kebaikan seseorang tetap akan dibalas. Tetap akan dibalas walaupun satu sisi dia ada hubungan yang tidak baik dengan Tuhannya, tetapi kebaikannya dengan anak yatim dan lain sebagainya di dunianya dia akan dibalas secara cash oleh Allah, tapi nanti di akhirat lain cerita. Tapi kita yakin, kita banyak saksikan orang-orang yang dermawan itu kehidupannya akan semakin makmur, keduniaannya ya, tapi nanti di akhirat ceritanya lain. Nah, makanya kebaikan yang dilakukan oleh orang akan tetap ada balasannya di sisi Allah, tapi bisa jadi di dunia kalau memang dia ritualnya bagus ya akan berlanjut ke akhirat itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menyeimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Saya Arief Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.